Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kepada Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya yang saya hormati, kepada Ibu Pimpinan Majelis Tablek dan Ketarjihan Kabupaten Gresik beserta jajarannya yang saya hormati, kepada Ibu Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik beserta jajarannya yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat yang berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh ikhlas semata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa selawat dan salam tetap tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sebab beliaulah yang membimbing kita ke jalan yang benar lewat ajaran-ajaran agama Islam, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ibu-ibu jamaah Aisyah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya mendapatkan amanah untuk mewakili cabang duduk sampean untuk menyampaikan kajian menjelang berbuka Ramadan dengan tema langkah-langkah meningkatkan kecintaan kita kepada Allah di bulan Ramadan. Ibu-ibu jamaah Aisyah se-Kabupaten Gresik yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, ibadah puasa adalah ibadah yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya oleh umat Islam sedunia. Karena di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala kepada umat Islam. Lebih-lebih di hari ke-10 terakhir di bulan Ramadan atau yang terkenal dengan sebutan malam Lailatul Qadar, Allah akan melipat gandakan semua amalan yang kita perbuat sesuai dengan firman Allah surat Al-Qadar ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Artinya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan ibu-ibu, kita satu malam, berbuat satu malam. Kalau hari-hari biasa satu malam pahalanya satu, pada bulan Ramadan tepatnya pada malam Lailatul Qadar kita akan dilipat gandakan amalan kita menjadi 1000 bulan yang lebih baik. Satu bulan saja sudah banyak ibu. Bayangkan 1000 bulan itu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Monggo dihitung piyambak-piyambak. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turunlah malaikat dan ruhnya Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan di dunia. Untuk meraih pahala yang begitu banyak yang telah dijanjikan Allah kepada kita, marilah ibu-ibu Aisyah kita tingkatkan kecintaan kita kepada Allah di bulan Ramadan ini.
Nah, dengan cara apa kita mencintai Allah? Yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dalam bentuk apa? Cinta kita, yaitu tadi mencintai perintah-perintah Allah. Contohnya, satu, melaksanakan ibadah sholat yang berkualitas, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah itu antara lain sholat tahajud pada malam hari, sholat rawatib setelah sholat wajib, kemudian di bulan Ramadan puasa, sholat tarawih di bulan Ramadan. Bagaimana sholat yang berkualitas itu? Sholat yang berkualitas, contohnya saja sholat wajib. Sebelum sholat kita perhatikan dulu tempat sholatnya, bebas dari najis apa enggak, pakaiannya bebas dari najis apa tidak. Nah, itu diperhatikan ibu-ibu kalau kepingin sholatnya berkualitas. Jangan sholat di tempat yang kotor. Kamarnya saja disusun begitu rapi, tapi tempat sholatnya kumuh. Kemudian pakaiannya juga gitu. Kalau dapat undangan ke pernikahan, rekreasi, memakai pakaian yang paling bagus. Untuk sholat kita memakai pakaian yang campang-camping, mukenanya sudah jamuran. Maaf ibu-ibu ya, jangan diperlakukan seperti itu. Marilah di bulan Ramadan ini kita rubah sikap kita. Kalau bisa untuk selamanya, jangan bulan Ramadan saja, tapi mulai Ramadan ini kita tingkatkan, kita rubah pola hidup kita. Kalau biasanya sholat memakai pakaian yang jelek, pakailah pakaian yang paling bagus, karena itu menghadap kepada Allah. Jangankan menghadap kepada Allah, ibu-ibu menghadap ke Pak Camat saja sikapnya begitu baik, rendah hati, istilahnya sangat menghormati. Kita kepada Allah, bacaannya kita perhatikan, jangan terlalu cepat sholat dengan cepatnya begitu cepat ya. Kepada Allah itu menghadap kepada Allah, kepada Pak Camat saja dengan baik, apalagi kita kepada Allah. Itu tentang pakaian. Kemudian yang kedua tentang sholat di awal waktu. Maksudnya bagaimana? Ada sholat di awal waktu, sholat tepat waktu, kedua-duanya sah. Tapi yang paling baik adalah sholat di awal waktu. Begitu mendengar azan, panggilan azan, datanglah ibu-ibu, datang. Kalau sholat di rumah ya segera kita ambil air wudhu untuk melaksanakan sholat, ganti baju, mukenanya yang disiapkan yang bagus. Jangan diperbudak waktu. Sudah waktunya sholat masih saja nonton TV, masih saja bicara dengan tetangganya. Nah itu tidak ada kualitasnya bu, sholat yang seperti itu. Beda, sholat tepat waktu juga boleh. Contohnya saja sholat zuhur, waktunya jam 11:30 sampai jam 3. Ibu sholat jam 2 boleh, tapi sebaiknya di awal waktu. Itu juga tepat waktu, masih waktu sholat. Tapi kalau di awal waktu itu begitu ada azan langsung sholat. Kita jangan diperbudak waktu, rugi ibu-ibu nanti. Kita rugi di akhirat nanti. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ayat yang keempat dilanjutkan yang kelima tadi. Artinya celakalah orang yang sholat. Orang sudah sholat celaka ibu-ibu. Mengapa? Ya itu tadi kurang memperhatikan syarat-syaratnya sholat. Seenaknya sendiri sholatnya, yang penting sholat itu saja. Kemudian orang yang lalai dalam sholatnya, nah itu lalai dalam sholatnya, sudah sholat menjadi orang yang rugi, celaka.
Karena apa? Ya karena itu tadi sudah waktunya sholat jam asar, diberi waktu sholat itu digandeng dengan maghrib, gak nyoplok rukuh, nunggu sholat maghrib kurang beberapa menit sudah maghrib. Katanya orang tua saya dulu kalau mengatakan sholat kok sarip apa asar digandeng maghrib. Nah itu Bu-ibu, mari di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan yang penuh bekal, marilah kita tingkatkan sholat kita, amal kita tingkatkan. Kemudian cinta Allah yang kedua yaitu mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Dengan cara apa kita mencintai Al-Quran? Dengan membaca setiap hari, setiap selesai sholat kalau bisa. Ya pokoknya ada waktu longgar, cepat-cepat kita ambil Quran. Dibanding dengan hari-hari biasa, utamakan di bulan Ramadan ini kita sering membaca Al-Quran. Karena apa? Kalau hari-hari biasa itu pahalanya 1, di bulan Ramadan ditingkatkan oleh Allah menjadi 10, itu janji Allah. Makanya ayo berlomba-lomba mencintai Al-Quran dengan membaca. Allah berfirman di surat Al-Muzammil, Ibu, kalau tidak salah ayat 4. Nah ayat 1 perintahnya bangunlah untuk sholat. Hai orang tidur, bangunlah untuk sholat malam. Yang keempat, saya lanjutkan keempat, bacalah Al-Quran. Berarti baca Al-Quran itu dengan perintah Allah. Allah memerintahkan membaca Al-Quran sesuai dengan ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Kalau bisa dipelajari dengan artinya, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Quran tadi. Jangan membaca Al-Quran asalkan membaca seperti burung berkicau, cuit. Nah, pokoknya cepat khatam 30 juz, tapi data itu nggak ada jatahnya, nggak bisa didengarkan. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu perintahnya Allah, tidak perintahnya manusia, Bu, perintahnya Allah. Lihat di surat Al-Muzammil ayat 1-4 itu Allah memerintahkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, memperbanyak bersedekah pada bulan Ramadan ini. Marilah ibu-ibu kita tingkatkan sedekah kita tingkatkan amal-amal kita. Mengapa demikian? Bersedekah di bulan puasa, contohnya saja memberi makan orang yang berbuka, pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa, tetapi tidak mengurangi jatah pahala orang yang berpuasa. Kita sama pahalanya orang yang puasa itu sama dengan kita memberi makan. Tapi bukan berarti ibu-ibu tidak puasa, wes bersedekah saja kita sudah dapat pahala sama dengan puasa. Jangan, karena puasa Ramadan itu wajib. Kalau nggak puasa ya sudah dosa, karena itu wajib. Sedangkan kalau udzur saja kita wajib nyaur. Lebih-lebih tidak puasa diganti dengan bersedekah. Jangan ibu-ibu ya bersedekah, ya puasa, karena pahalanya sesuai tadi yang pertama sudah saya jelaskan, pahalanya berlipat ganda. Bahkan pada malam Lailatul Qadar pahalanya 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, siapa yang kita yang kita sedekahi, ibu-ibu? Apakah orang yang kaya? Apakah orang yang bagaimana, guru kita atau orang yang kita hormati? Bukan ibu-ibu. Kita bersedekah kepada siapa? Orang yang membutuhkan, contohnya anak yatim piatu, kepada menyantuni fakir miskin. Tapi syaratnya dengan apa? Betul-betul dengan hati yang ikhlas. Kita latih ibu-ibu. Memangnya sulit sekali. Belajar ikhlas itu sulit kalau tidak dilatih. Betul ibu-ibu, ikhlas itu sangat sulit sekali. Kelihatannya bunyinya ikhlas, tapi bagaimana di hati kita? Betul-betul ikhlas apa tidak? Kadang-kadang amal, kepingin dipuji orang, ria,
amal ditunjuk-tunjukkan, aku ngekei sakmene, jangan ibu-ibu ya. Mari kita belajar dengan ikhlas sesuai dengan ada hadis yang berbunyi al yadul ulya min yadus sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada diberi. Jangan mengharapkan pemberian saja, Bu. Monggo kita belajar ikhlas untuk memberi sedekah, menyantuni orang-orang yang membutuhkan kita. Jangan menunggu kaya baru amal. Ya kalau kita kaya, kalau kita belum kaya sudah dipanggil oleh Allah, kita tidak punya sang untuk menghadap kepada Allah. Itu ya. Contohnya sholat tadi, kita tidak sholat menunggu tua. Iya kalau kita diberi usia panjang, kalau tidak usia panjang kita rugi ya. Jangan sampai kita rugi. Kalau bisa kita selalu mengejar apa? Mengejar kebaikan itu dengan ikhlas, baik itu sholat, puasa, zakat, kita pelajari, Bu, kita laksanakan. Kita tidak akan melarat karena bersedekah ya. Contohnya saja sumur itu berisi air. Sumur itu tidak pernah diambil airnya. Bagaimana sumur itu, Ibu? Sumur yang tidak pernah diambil airnya, sumur itu akan beracun. Tetapi sumur yang setiap hari kita pakai, kita amalkan kepada orang yang membutuhkan, insya Allah sumur itu adalah menjadi sumber yang baik. Contohnya yang jelas, air zam-zam di Mekah diambil orang sebegitu banyak tidak akan habis. Karena apa ya, itu tadi diberikan kepada yang butuh. Kita juga begitu, harta kita mari kita bersihkan seperti kita menggunakan air ya. Tidak akan melarat karena kita beramal. Itulah. Kemudian yang terakhir, untuk meraih cinta kita kepada Allah yaitu berdoa. Mengapa ibu-ibu kita harus berdoa? Allah begitu dekat kepada orang-orang yang senang berdoa. Macam-macam doa, ibu-ibu, tergantung hatinya ibu-ibu sendiri bagaimana kita berdoa, minta ampun, beristighfar ya. Membaca istighfar terus, jangan sampai lupa. Maksudnya ada tuntunan doa dari menurut Tarjih di malam Lailatul Qadar, yaitu bunyinya Allahumma innaka afwa tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulangi, Allahumma innaka afwa tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mencintai untuk memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Demikianlah ibu-ibu kultum yang saya sampaikan. Bukan kultum ya, 10 menit. Kalau kultum 7 menit. Yang sedikit, yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah. Saya akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.